Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan membahas salah satu pestisida yang menggunakan bahan baku dari sisa nasi. Biasanya kalau saya menggunakan sisa nasi untuk membuat POC atau pupuk organik cair yang Bapak Ibu sahabat Rumah Kebun Organik biasanya saksikan di video saya. Nah, kali ini sisa nasi basi ini juga bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati yang ampuh untuk mengatasi hama. Ya, hama-hama yang ada di tanaman kita tentunya. Di kepik putih, ya kutu kebul, dan beberapa jenis hama yang lain. Kita masuk kepada tahapan pembuatannya. Ya, ini bahan bakunya. Saya akan ada baskom dan wadahnya saya menggunakan botol air mineral bekas ya. Untuk pembuatan 1 liter POC yang menggunakan bahan baku dari nasi ini kita perlu sekitar 100 sampai 200 gram nasi ya. Ini kita akan campurkan di sini ya. Jadi sekitar 100 sampai 200 gram ya. 100 gram idealnya ya, 100 sampai 200 gram. Nah, ini kita akan campur dengan air. Saya akan campurkan dengan air. Jadi ini untuk pembuatan 1 liter pestisida yang menggunakan sisa nasi. Setelah tercampur supaya lebih mudah kita memasukkannya ke dalam wadah. Jadi tidak ada bahan lain, hanya ini saja. Ya. Selanjutnya kita akan masukkan campuran nasi tadi dengan air ke dalam botol. Ya. Jadi ini dia pestisida yang kita sudah buat menggunakan bahan baku sisa nasi atau nasi basi. Cara membuatnya mudah sekali dan bahan bakunya juga kita bisa temukan hampir setiap hari kalau nggak habis nasinya ya di rumah. Daripada dibuang ya, selain kita bisa gunakan sebagai pakan ayam POC, kita juga bisa gunakan sebagai pestisida. Campurannya hanya nasi dan air saja. Untuk pembuatan 1 liter komposisinya sekitar 100 sampai 150 gram nasi. Kita campurkan dengan air dan kita masukkan ke dalam botol ukuran 1 liter. Ini botolnya saya berikan sisa ruang karena setiap proses fermentasi itu pasti akan ada unsur gas yang keluar ya. Jadi ini supaya ada ruang untuk proses fermentasinya itu nanti. Jadi nanti pagi saya akan buka ini. Biasanya dia akan ada bunyi supaya nggak meledak ya, antisipasi supaya nggak meledak. Jadi ini kita akan tunggu sampai 7 hari ya. 6 sampai 7 hari baru kita bisa gunakan. Nah, Bapak Ibu, karena pembuatannya ini mudah sekali, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan mungkin beberapa botol di rumah ya. Penyimpanannya sampai kapan? Bisa sampai lama ya, 1 bulanan bisa. Jadi kita bisa semprotkan ke tanaman-tanaman kita ya, seperti misalnya tanaman cabai di depan itu. Terus di atas itu ada, di sebelah situ ada paria yang baru mau berbuah pertama, sudah banyak calon buahnya di atas. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai pestisida untuk pengendali awal ya, dan juga untuk tanaman yang lain masih banyak ya. Di sana ada kailan ya, di kailan yang masih kecil-kecil. Nah, ini kita bisa semprotkan pestisida ini. Jadi manfaatnya sangat banyak. Setelah 6 hari ini kita bisa gunakan ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, di channel ini kita membuat banyak pestisida nabati
karena kita memang konsepnya adalah kebun pekarangan rumah. Jadi kebun pekarangan rumah itu memang menggunakan bahan baku sebisa mungkin yang ada di sekitar rumah atau yang di dalam rumah. Jadi kita lebih mudah untuk memakainya, ya. Kita tidak harus mencari terlalu jauh dari rumah. Jadi ini salah satu alternatif, ya. Jadi jangan nanti kok banyak sekali pestisidanya Pak, ya. Dan ini bukan hoax, ya. Penggunaan pestisida nabati dengan menggunakan nasi basi ini bukan hoax, karena memang menurut penelitian ada kandungan mikroba yang bisa melindungi tanaman dari serangan hama, ya, yang hama tidak suka dengan bau dari pestisida ini, ya, pestisida nabati ini. Nanti bisa googling, ya, karena ada komen di salah satu video saya itu terlalu berlebihan katanya, ini hoax katanya, dia bilang, ya. Tidak masalah sih, ya, tapi sebaiknya sebelum kita menyampaikan sesuatu mungkin bisa googling, ya, betul apa enggak. Jadi itu kita sudah melalui riset terlebih dahulu dan kita juga praktek di pekarangan rumah. Jadi ini dia, warnanya cantik sekali. Ini kita tinggal tunggu 1 minggu dan kita bisa gunakan di pekarangan kita. Jadi tanaman terhindar dari serangan hama dan hasilnya pun bisa maksimal. Ya, apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, ya, terkait penggunaan atau pembuatan POC ini, oke, cara pemakaiannya hampir lupa. Cara pemakaiannya nanti kita tidak perlu lagi campurkan dengan air, ya, atau kita tidak perlu lagi campurkan dengan air untuk mengencerkannya. Jadi ini kita bisa langsung gunakan, ya. Ini kita bisa langsung gunakan, disaring, baru kita langsung semprotkan kepada tanaman kita. Jadi seperti itu. Saya Julianto Samosir. Apabila ada hal-hal yang belum tepat, bisa komen, atau kurang paham bisa komen di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Sampai bertemu di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, dan kita nikmati bahagia. Bye-bye.